Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya Hamdi Reza. Pada hari ini saya akan mencoba membuatkan tutorial singkat terkait aplikasi panduan app prabayar. App ini adalah alat pengukur dan pembatas atau yang lebih dikenal dengan KWH meter. Nah, teman-teman dapat melihat dari sini aplikasinya dapat di-download dari Play Store ya. Untuk sementara masih di Play Store. Untuk di App Store atau iPhone itu belum ada. Jadi ini saya buka untuk di Play Store terlebih dahulu. Setelah dicari, keywordnya adalah aplikasi panduan app prabayar. Kemudian muncul dia di menu paling atas atau gambarnya seperti yang terlihat ya. Nah, ini untuk kontak developernya, jika Anda teman-teman atau elektrikan mengirimkan komentar, bisa mengirimkan ke email saya di hamdireza@pln.co.id. Nah, ini tampilannya. Kemudian langsung aja mungkin ya kita buka ya. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi panduan app prabayar, dimana versi terakhir yang saya rilis adalah versi 6,2. Ini dirilis di awal tahun 2022. Hubungan dari beberapa referensi, manual book, ataupun buku panduan dari pabrikan, serta sudah saya combine juga dengan pengalaman-pengalaman yang telah saya alami ataupun dari petugas-petugas dari beberapa unit di lapangan. Ini adalah menu utamanya. Jika diklik ya, ada kode pengecekan, tangga daya, dan lain-lain sebagainya. Kita akan bahas satu-satu. Misalnya kita mulai dari kode pengecekan. Nah, kode pengecekan di sini dapat dilihat standarnya adalah SPLN tahun 2020 ya, nomornya terlampir. Di sini mulai dari kodenya yang paling atas itu 00 enter. Jika diklik 00 angka 0 ya, angka 0 enter, itu adalah uji tampilan layarnya atau restart app, restart KW meter. 01 enter itu adalah uji relay bebannya atau relay yang terdapat di KW meter itu sendiri. 02 enternya adalah uji alarm dan lain sebagainya. Misalnya 07 enter pengecekan batas daya ataupun power limit. 08 enter ketika terjadi status di KWH meternya muncul tulisan periksa. Jadi kita bisa ngecek dengan 08 enter untuk mengecek apa sih indikasi yang menyebabkan dia periksa itu sendiri. Kemudian yang paling umum digunakan ya, misalnya 41 enter untuk ngecek tegangan, 44 enter untuk ngecek arus fasa dalam satuan ampere ya. Kalau tegangan tadi 41 dalam satuan volt. Kemudian 47 enter untuk daya sesaat, daya yang dibebani pada KW meter tersebut. Kemudian 54 enter adalah token terakhir yang paling terakhir dimasukkan ke KW meter. 55 begitu juga, dua token terakhir, 56 dan lain sebagainya. Nah, ini dapat dilihat ya dari keterangan dari gambar. Nah, ini di menu pertama kode pengecekan app prabayar. Kemudian di menu kedua adalah ada tangga daya. Di tangga daya dapat terlampir ya. Di sini berdasarkan peraturan dari Menteri ESDM tahun 2016 nomor 8. Jadi pembatas daya atau tangga daya yang ada di PT PLN Persero. Ini untuk satu pasnya atau tegangan satu pas ya. Dimana di sini mempergunakan tegangan 220 atau 230 mulai dari 450 VA, bukan watt ya, bukan 450 watt, bukan 900 watt, tapi 450 VA ataupun 900 VA gitu. Nah, ini adalah tangga daya dan pembatasnya mulai dari 400, 900 dapat dilihat sampai 11.000. Nah, itu mulai pembatasnya mulai dari 2 ampere, 4 ampere, 6 ampere sampai dengan 50 ampere. Nah, di sini saya tambahkan keterangannya menggunakan pengukuran langsung tegangan rendah. Artinya langsung nih tanpa menambahkan alat pengukuran seperti CT ataupun current transformer ataupun PT, potential transformer ataupun trafo arus ataupun trafo tegangan. Nah, ini adalah pelanggan listrik untuk 3 pasang. Nah, ini dia mulai dari daya 6600. Pembatas yang digunakan adalah 3 kali 10 ampere. Artinya adalah masing-masing pasang itu dibebani maksimum sebesar 10 ampere. Itu maksudnya dari 6600 itu sendiri.
Kemudian 10.600 3 kali 16 ampere, artinya MCB 3 pasnya di mana masing-masing pasanya dibebani maksimal diizinkan 16 ampere gitu. Ini terlihat dari gambar ya, 6.600 sampai dengan 197.000. Nah, ini adalah pengukuran tegangan rendah dalam artian dia menggunakan tegangan karena dia 3 pas ya. Mungkin sekitar 380 ataupun 400 volt gitu. Nah, ini pengukuran langsungnya yaitu di daya 41.500 ke bawah. Dapat dilihat dari gambar ya, artinya dia tidak mempergunakan CT ataupun PT di daya 6.600 sampai 41.500. Dimulai dari daya 53.000 baru dia menggunakan CT atau trafo arus atau current transformer. Itu untuk tegangan rendah. Untuk tegangan menengahnya mulai dari daya 240.000. Kalau 1000 berarti kan disingkat dengan kilo ya. Jadi mulai dari 240 kVA, 345 kVA sampai dengan 8 mega nih ya. 8.660.000 kVA. Atau 8,66 mega ini. Ya, 8,66 mega. Ini arus pembatasnya adalah 3 kali 250 ampere. Ini tegangan menengah, berarti pembatasnya ini berada di pemutus untuk tegangan menengah. Kalau yang di sini 3 pas ini adalah di tegangan rendah. Jadi dia berarti tegangannya 380 ataupun 400 volt. Di sini 20 kV ini ya, karena dia menggunakan tegangan di sisi tegangan menengah. Nah, di atas daya 30 mega itu dia 30 mega ini termasuk juga daya di atasnya. Mungkin ada pelanggan-pelanggan pabrik daya besar di atas itu mempergunakan daya 30 mega itu dia pembatasnya 3 kali 116 ampere. Kemudian untuk fitur app itu sendiri terlihat dari aplikasi. Ini apa aja sih menu-menu yang ada di serta fitur yang ada di app prabayar itu sendiri ataupun KWH meter prabayar. Kemudian gangguan periksa. Nah, berdasarkan dari SPLN nomor sekian tahun 2020 itu ketika KWH meternya muncul periksa ya kan, ketika diklik 08 enternya muncul 1, itu indikasinya adalah tutup tegangan dibuka ataupun kendor pada saat bertegangan. Kalau 2 indikasinya sama namun dia tidak bertegangan. 3, 08 enter yang muncul 3, ini wiring fasa netralnya terbalik. 08 enter yang muncul angka 4, ada indikasi arus hubung singkat atau short circuit. Ini hanya sebatas indikasinya saja. Ini sampai 08 nya muncul angka 8. Nah, kemudian potensi periksanya apa aja? Nah, ada faktor internal di app itu sendiri, kemudian faktor eksternal dapat dibaca ya dari yang informasi yang tertera di aplikasi. Misalnya ada mungkin tutup yang tidak rapat, netralnya digabung dengan grounding, ataupun ada kabel yang terkelupas, kabel instalasi. Sebetulnya ini sudah di luar dari ranah PLN, cuma di sini saya hanya menggambarkan indikasinya. Bisa jadi seperti itu. Misalnya ini satu sanyo disuplai dari 2 rumah, maka ketika rumah tadi disuplai dari KWH meter prabayar atau token, itu juga bisa menyebabkan KWH meter token tadi bisa sensitif dan merasakan gangguan, indikasi gangguan, kemudian dia akan muncul tulisan gambar telapak tangan ataupun periksa gitu. Kemudian ini ada informasi terkait gagal CT ataupun gagal entry token awal waktu aktivasi. Nah, ini dapat dilihat ya, semua informasinya ada di sini. Entah itu dia ada update ke CT ataupun ada tutup terminal yang masih kendor sehingga sewaktu dimasukkan kodenya selalu gagal gitu. Teman-teman atau elektrisian bisa memantaunya dari sini. Kemudian jika KWH meter tidak bertegangan atau tidak mengeluarkan tegangan, sedangkan di rumah tetangga lain mungkin masih hidup lampunya gitu. Di antaranya mungkin relaynya rusak, bisa dicek dari 01 enternya. Kemudian apa yang muncul silahkan dibaca ya.
mungkin saya tidak bisa menyebutkan secara detail. MCB-nya rusak, drop tegangan, dicek dari 41 enter. Mungkin kalau meteran pasca bayar lampu tetangga masih hidup, namun beberapa kWh meter token gitu ya kan, itu dia ada yang mungkin melepaskan relay sehingga lampunya padam gitu. Atau mungkin ada indikasi kabel SR-nya putus, kendor, sehingga tegangan di kWh meter juga hilang. Serta yang paling bawah itu dapat dilihat sisa token habis. Jadi namanya kWh meter token, kWh meter prabayar, jadi ketika sisa habis kredit token dia pun akan padam gitu. Kemudian ini ada lagi terblokir ataupun gagal pembelian token, seperti cicilan P2TL, atau ada pelanggan salah memberikan nomor meter, kompensasi UJL. Ini ya kompensasi UJL di ini paling atas ini ya. Di sini biasanya terjadi ketika pelanggan migrasi dari pasca bayar menjadi prabayar. Dia hanya bayar sekali ya. Munculnya dari mana? Dari selisih angka stand cabut, walaupun dia udah bayar rekening terakhir waktu dia migrasi sudah bayar BP migrasinya, namun dia tetap ada selisih angka cabut karena ketika dia bayar itu adalah hasil pembacaan meteran di bulan sebelumnya. Jadi ini adalah selisih angka stand kWh meter ketika meteran dicabut dan ketika dibaca paling terakhir gitu. Kemudian lagi ada cicilan P2TL. Pelanggan sudah melebihi pembelian token maksimumnya. Misalnya ada 4,5, itu maksimumnya 324 kWh, dari 900 itu 648 kWh, 1300 maksimum pembelian tokennya 936 kWh. Di sini saya tidak menjelaskan harganya karena terkadang dengan daya yang sama, misalnya daya 900, itu bisa jadi tarif listriknya berbeda-beda. Entah itu subsidi kah dia, rumah tangga yang non subsidi kah dia, ataupun bisnis, itu berbeda. Jadi saya di sini hanya menampilkan jumlah pembelian kWh maksimum per bulannya sesuai daya ya. Di sini saya tidak membahas tarif rupiah per kWh-nya karena tarif adjustment bisa aja berubah-ubah sewaktu-waktu. Kemudian lagi gagal input. Nah, ini tokennya sudah dibeli namun gagal dimasukkan. Nah, coba dicek dahulu 07 enternya di kWh meter apa yang muncul, kemudian bandingkan dengan di dalam struk. Apakah jika ada perubahan, kemungkinan dia ada indikasi atau mungkin ada proses perubahan daya namun belum dientrikan ke tokennya, belum dimasukkan ke kWh meternya. Ataupun mungkin pelanggan tidak menerima struk namun hanya tulisan tangan, ada indikasi salah tulis, entah 7 mirip angka 1, angka 3 mirip angka 9 dan lain sebagainya. Ataupun mungkin ada update KRN, update KCT, bisa hubungi mungkin unit terdekat. Dan jika dimasukkan token, inilah yang muncul benar, gagal, terpakai, usang, daya lebih, dan sebagainya. Kemudian ini adalah contoh permasalahan pada kWh meter prabayar itu sendiri. Jika muncul tulisan trip test pada merek e-tron, dapat dilihat ya dari gambar ya. Nah, ketika semua kWh meter diuji 01 enternya, uji pengujian relaynya. Nah, di sini khusus kWh meter e-tron muncul tulisan trip test. Tapi teman-teman jangan menganggap trip test ini kerusakan kWh, belum tentu. Pastikan dulu posisi kWh-nya tidak periksa, kemudian pastikan ada kredit ataupun ada sisa tokennya. Itu baru dia bisa berfungsi untuk pengujian relay. Ada gambar telapak tangan, apa aja sih potensi yang menyebabkan telapak tangan. Nah, ini banyak di sini ya, jadi saya tidak menyebutkan satu persatu, hanya menampilkan contohnya saja. Daya lebih, apa muncul daya lebih, apa sih indikasinya pemakaian daya yang melebihi daya kontrak. Kemudian muncul tulisan terputus, cukup dengan mengurangi bebannya aja, entah itu matikan MCB dulu ataupun dicabut dulu beban yang berlebih tadi gitu. Jadi tunggu sekitar 45 menit sampai dengan 1 jam, nanti tulisan terputusnya akan normal kembali. Kemudian muncul tulisan rusak, kalau udah muncul tulisan rusak harus dilakukan penggantian kWh meter. Kalau muncul tulisan periksa, ini harus diminta clear temper kepada unit PLN terdekat. Jika error nih ya, apapun errornya, error 1, error 02, error 03, error 22, 23, 24,
Adapun di meter canet muncul E72 sampai dengan E76. Nah, ini harus dilakukan penggantian kawah meter. Di sini sudah saya lampirkan informasi secara detail terkait jenis-jenis kerusakan errornya itu sendiri. Ujungnya tetap sama, dilakukan penggantian KWH meter. Incheck dan ground check. Jadi di sini ada indikasi arus bocor, ketidaksesuaian arus di fasa dengan arus di netral. Kemudian gambar yang tidak sesuai ya dari layar, di layar tulisan muncul tulisan usang, ataupun di KWH meter Itron muncul tulisan tunggu. Nah, di sini dapat dilihat informasinya. Tidak saya sebutkan secara detail, namun sudah saya tuliskan di sini semua. Teman-teman atau elektrician tinggal mendownload di aplikasinya, kemudian tinggal membacanya saja. Mungkin saya langsung lanjut lagi. Wiring ini adalah wiring sesuai dengan SPLN yang berlaku. Ini SPLN tahun 2020 ya, untuk satu pas, ini untuk dua pas di tahun 2021-nya. Kemudian kelebihan apa aja sih kelebihan prabayar dibandingkan dengan pasca bayar? Nah, ini dapat dibaca, teman-teman dapat baca nanti. Kemudian golongan dan tarif PLN mulai dari rumah tangga, R1, R2, R3 terlampir ya, mulai dari daya berapa sampai daya berapa. Rumah tangga, sosial, industri, bisnis, dan kantor pemerintahan dan jalan umum. Kemudian merek ini adalah jenis merek nomor meter yang saya blurkan ya. Semua merek jenis khusus LPB ataupun listrik prabayar KWH meter token satu pas ini ya. Di sini saya tidak membahas 3 pas ya. Nah, ini contoh mereknya serta 2 digit khusus di awal gitu. Ada yang masih dipergunakan, ada yang sudah tidak dipergunakan lagi di beberapa unit tertentu. Kemudian terkait update exchange token, nah elektrician atau teman-teman bisa mendownloadnya. Kalau ini aplikasinya khusus internal PLN ya, jadi mungkin jika ada teman-teman atau elektrician yang gagal memasukkan token, silahkan menghubungi PLN Mobile, kontak center 123 ataupun melewati aplikasi PLN Mobile. Cukup dimasukkan saja gagal token. Nanti jika ada update ke exchange token, nanti petugas ataupun unit PLN terkait akan menghubungi teman-teman nanti ataupun pelanggan, nanti akan memberitahukan kalau token tersebut ataupun KWH meter token tersebut harus diupdate terlebih dahulu untuk ke exchange tokennya ataupun KRN-nya. Oke, demikian, terima kasih untuk informasi terkait dengan KWH meter melalui aplikasi panduan APP prabayar versi 6,2. Selanjutnya semoga, besar harapan saya semoga bisa bermanfaat untuk semua unit di seluruh Indonesia, karena PLN ini secara umumnya sama ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai dengan Papua. Nah, semoga ini bisa membantu baik itu untuk elektrician ataupun petugas di lapangan. Dan nanti jika ada kritik dan saran silahkan sampaikan di email saya sendiri, ataupun mungkin bisa dikomentari di channel YouTube saya. Oke, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.